Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang memahami pandangan agama-agama tentang kesehatan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aprilia Mila Alaika, yang kedua ada Bahtiar Aji, yang ketiga ada Aulia Asminadia. Untuk materi yang pertama, itu ada prinsip kesehatan dan pengobatan dalam Islam. Ada 7 prinsip dalam pengobatan Islam menurut kedokteran Islam, yaitu yang pertama keyakinan. Keyakinan itu ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua halal dan thayyib. Arti thayyib sendiri adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh fisik dan jiwa atau tidak mengandung sifat tercela dan menjijikkan. Yang ketiga, tidak berbau tahayul dan mudorot. Arti tahayul adalah khayalan, dan arti mudorot artinya rugi ataupun bahaya. Yang keempat, bersifat preventif. Preventif itu adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. Yang kelima, mencari yang lebih baik. Yang keenam, mengambil sebab melalui ikhtiar. Yang ketujuh, berserah diri ataupun tawakal. Dari prinsip pengobatan tersebut, titik tekannya bersifat preventif, dengan tidak sembarang mengkonsumsi makanan atau produk dan jauh dari tahayul. Prinsip atau konsep kesehatan lainnya yakni dengan IAI, ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Ilahiyah adalah konsep kesehatan atau pengobatan datangnya dari Allah. Berobatlah kamu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit. Dia Allah juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Ahmad. Alamiah menggunakan sumber alam yang ada di atas muka bumi, tidak menggunakan bahan kimia. Pengkajian luas pada bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, kulit, buah, bunga, dan tumbuhan yang lainnya. Pandangan Islam tentang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dianggap bersifat netral dan universal bagi kaum muslimin. Sesuai dengan doktrin Islam, harus menjadikan seluruh sendi dan segi kehidupan merupakan bagian dari ibadah. Maka aktivitas yang berhubungan dengan bidang kedokteran merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Dalam pandangan syariat Islam, ilmu dan praktik kedokteran terdapat tuntunan yang sangat diperlukan bagi manusia. Berobat dan terapi terkandung hukum fikih halal haram. Terkait dengan masalah hidup dan mati, sehat dan sakit, terdapat petunjuk bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya etika dan akhlak, dan lain-lain. Islam dan ilmu kedokteran bersifat integral, dikarenakan tujuannya sama, menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Islam sangat memperhatikan pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan ilmu kedokteran dengan berbagai aspeknya. Hal ini dibuktikan antara dengan munculnya sejumlah ilmuwan Islam sekali berdunia yang pengetahuannya bersifat ensiklopedik dan bertumbuhnya berbagai cabang ilmu kedokteran seperti di bidang farmakologi, obat-obatan, apoteker, rumah sakit, keperawatan, teknik pengobatan modern, rekam medis, penelitian kedokteran, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya yaitu bimbingan rohani bagi orang yang sedang mengalami kesakitan atau masalah kesehatan. Seseorang yang sedang menjalani sakit, hendaklah ia senantiasa bersikap sabar dan tawakal dengan tidak mengurangi upaya ikhtiar meraih kesembuhan dari penyakitnya dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta kasihnya. Bimbingan rohani Islam adalah kegiatan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya selama menjalani perawatan. Bimbingan perawatan rohani Islam merupakan suatu layanan yang diberikan oleh profesional yang meliputi aspek biopsikososial, spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang sehat maupun yang sakit, meliputi siklus kehidupan manusia. Dalam melakukan bimbingan dan perawatan rohani ini, tidak terlepas dari dasar aktivitas yang melibatkan antar manusia satu dengan yang lainnya. Hal ini
dikarenakan Al-Quran dan hadis merupakan sumber segala sumber pedoman hidup umat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya dapat kita lakukan melalui bimbingan dan perawatan rohani Islam bagi mereka yang membutuhkan, agar mereka terhindar dari berbagai penyakit, baik dari jasmani dan rohani, sehingga ketenangan dapat mereka rasakan. Sekian pemaparan materi tentang pemahaman agama-agama tentang kesehatan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.